Astaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan sore hari ini kita akan membahas satu pembahasan yang cukup penting dalam rangka untuk bijak bersikap, terutama kepada saudara kita sesama muslim, yaitu pembahasan tentang memahami larangan dalam berburuk sangka atau yang kita namakan sebagai suudzon. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hujurat ayat 12. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhon." Hendaklah kalian jauhi banyak persangkaan. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sesungguhnya sebagian dari persangkaan itu statusnya adalah dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kalian menghibah sebagian kepada sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumuh. Apakah salah seorang di antara kalian suka untuk makan daging saudaranya sendiri dalam keadaan daging ini sudah menjadi bangkai? Fakarihtumuh, maka tentunya kalian tidak akan mau. Wattaqullah, maka hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha tawwabur rahim, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada 3 larangan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam ayat ini. Yang pertama adalah larangan untuk berprasangka buruk atau suudzon. Di mana yang dimaksud dengan inna ba'dadh-dhanni itsmun, sebagaimana ditafsirkan oleh sebagian ulama, yang dimaksud dengan ba'dadh-dhann di sini itu adalah suudzon, yaitu persangkaan buruk. Dan persangkaan buruk yang dimaksudkan di sini itu adalah bukan hanya sekedar bentikan hati ataupun lintasan hati, tapi persangkaan buruk yang kemudian ada dalam hati secara terus-menerus. Adapun lintasan hati, maka kita tidak bisa untuk kemudian mengatur dan juga tidak bisa kemudian mengontrol. Ya, misalkan kita lihat sesuatu yang indah, ya otomatis hati akan kemudian terbetik, wah indah ya. Kemudian apabila kita melihat sesuatu yang tidak kita sukai, otomatis kemudian hati akan mengatakan nggak suka. Maka semata-mata lintasan hati, hatta itu berkaitan dengan masalah prasangka buruk, namun ketika statusnya masih lintasan hati, maka ini bukan suudzon yang terlarang. Suudzon yang terlarang itu adalah ketika suudzonnya tersebut bukan hanya lintasan hati, namun diperturutkan terus-menerus. Padahal dia tidak ada bukti untuk membuktikan bahwasanya persangkaan itu adalah persangkaan yang benar. Ini berbeda apabila kita suudzon, tapi memang ada bukti dan ada indikasi bahwasanya orang yang kita curigai ini memang berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, bahasa mudahnya misalkan di jalan ada anak SMA, jelas pakai baju SMA, laki-laki perempuan boncengan, jenengan suudon tidak? Suudon. Kenapa? Karena kemungkinan besar itu bukan mahramnya. Meskipun memang ada kemungkinan, oh ini mungkin kakak adik, tapi karena umumnya kejadian di masyarakat kita, kalau ada anak muda boncengan laki-laki perempuan pakai baju SMA lagi pulang sekolah ataupun berangkat sekolah, maka kemungkinan besar ini mohon maaf bukan mahramnya. Maka tidak salah untuk kemudian kita suudzon. Kenapa? Ada indikasi, ada indikator yang membawa kita berprasangka dengan indikasi tersebut. Yang seperti ini tidak masalah. Contoh yang lain, misalkan ada orang mondar-mandir di depan rumah, tengok-tengok, padahal dia bukan warga kampung tersebut dan dia memiliki gelagat yang mencurigakan. Bolehkah kemudian kita suudzon, mencurigai orang tersebut? Jawabannya boleh, nggak masalah. Kenapa? Karena ada indikasi bahwasanya ini orang kok mencurigakan. Atau mungkin orang tersebut penampilannya adalah penampilan yang baik, pakai peci, pakai surban bahkan, tapi ketika ada indikasi orang ini melakukan hal-hal yang mencurigakan, maka tidak masalah dan tidak berdosa apabila kita memiliki suudzon kepada orang tersebut. Maka suudzon yang terlarang itu adalah ketika kita berprasangka buruk dan kemudian kita perturutkan tanpa ada indikasi dan dalil untuk membenarkan persangkaan kita. Namun ketika ada indikasi bahwasanya ini memang mencurigakan, maka tidak masalah untuk kemudian kita suudzon. Kaum muslimin dan muslimah sekalian, begitu pula tidak masalah untuk kemudian kita mengedepankan suudzon kepada orang-orang yang memang dia bergelimang dalam kemaksiatan. Contoh misalkan, ini ada di sekitar kita residivis, sudah berulang kali keluar masuk penjara. Suatu ketika di kampung tersebut terjadi pencurian atau perampokan. Kira-kira salahkah kita untuk kemudian pertama kali yang kita curigai adalah residivis tersebut? Jawabannya tidak. Kita tidak salah. Kenapa? Karena memang sang residivis ini bukan hanya sekali keluar masuk penjara, tapi terkenal sudah berulang kali keluar masuk penjara dengan kasus yang sama, perampokan, pencurian. Maka tidak masalah bagi warga setempat kemudian bersuudzon kepada orang tersebut ketika terjadi kejadian. Dan tidak bisa kemudian orang yang dituduh tersebut kemudian berdalih nggak boleh suudzon. Jawabannya, bagaimana kita tidak suudzon padahal Anda sendiri tidak kemudian bertobat kepada Allah, terus menerus kemudian melakukan kemaksiatan sehingga keluar masuk penjara dengan kasus yang sama, yaitu pencurian ataupun perampokan. Kaum muslimin semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk orang-orang yang memang dia bergelimang dengan dosa dan dia menjerumuskan dirinya dalam gelimangan dosa, maka tidak masalah untuk kemudian kita suudzon kepadanya. Contoh misalkan ada orang yang memang dia terkenal mabuk-mabukan. Bagaimana kita ketahui kalau orang mabuk itu dia tidak akan kemudian berjalan lurus, tapi gelior sana, gelior sini dan yang lainnya.
Nah kemudian suatu ketika kita lihat orang tersebut berjalan, jalannya gelior sana gelior sini. Kemudian kita suudon, ini pasti habis mabuk. Ini pasti habis mabuk. Salahkah kita dengan kemudian mengatakan dalam hati kita ini mesti habis mabuk? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena memang orang tersebut memang terkenal sebagai pemabuk. Maka terhadap orang-orang yang seperti ini, maka kita tidak berdosa dan tidak bersalah ketika kita bersuudzon kepadanya. Ini berbeda halnya dengan kaum muslimin secara umum yang tidak punya masalah-masalah seperti tadi. Dia adalah pada asalnya orang baik, tidak melakukan dosa besar, dan juga secara umum dia adalah orang baik. Apalagi kemudian dia merupakan seseorang yang ditokohkan dalam masyarakatnya dalam masalah keagamaan, kiai, ustadz, syekh, dan yang lainnya. Maka kewajiban kita terhadap beliau-beliau itu adalah mengutamakan husnudzon, prasangka baik. Hatta sampai kemudian ketika kita melihat sesuatu yang ini menurut kita mencurigakan dan kita kurang nyaman dari hati kita yang muncul dari syekh ataupun kiai ataupun ustaz tersebut, maka tetap kita berkewajiban untuk suudzon dan kemudian mencari-cari uzur supaya kita berikan uzur tersebut kepada sang syekh ataupun sang kiai ataupun sang ustaz. Oh mungkin kayak gini, oh mungkin seperti itu. Misalkan ketika ada seorang ustaz kemudian terbiasa mengisi kajian ba'da subuh, dan sebagaimana kita ketahui di antara yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah subuh itu adalah duduk berzikir sambil menunggu waktu terbit matahari. Kemudian kurang lebih 10 atau 15 menit setelah terbit matahari ada dianjurkan kita melakukan sholat sunnah isyraq. Tapi kemudian kita jumpai ustaz tersebut jarang sekali untuk kemudian setelah pengajian melaksanakan sholat isyraq. Maka dalam kondisi ini yang perlu kita kedepankan itu adalah husnudzon, bukan suudzon. Tidak boleh kemudian kita berprasangka buruk, ini ustaz kok nggak pernah sholat isyraq, katanya Ahlussunnah wal Jamaah, katanya salafi, tapi kok kita nggak pernah lihat dia sholat isyraq, mengaji selesai langsung pulang. Maka ini tidak boleh. Seharusnya yang kemudian kita kedepankan adalah mencari uzur. Oh mungkin memang ada keperluan di jam tersebut, memang setelah selesai mengajar di sini ataupun mengisi pengajian di sini, ada di tempat lain juga pengajian dan di waktu yang berdekatan, maka perlu untuk kemudian segera pindah tempat. Atau mungkin di rumah memang ada dars tersendiri sehingga langsung pulang karena santri-santrinya telah menunggu, ataupun alasan-alasan yang lain yang sekiranya kemudian kita bisa berikan kepada sang kiai ataupun sang ustaz ataupun sang ulama tersebut, meskipun mungkin ada tadi rasa tidak enak dalam hati kita melihat sang ustaz mungkin kita lihat jarang untuk kemudian bersama dengan jamaah yang lain untuk sholat isyraq. Contoh yang lain, misalkan kita punya teman, kita punya sahabat, ya satu kos, dan kita tahu bahwasanya teman kita itu adalah teman yang baik, teman yang soleh, yang kemudian kok kita suatu ketika teman kita yang biasanya ini ramah dan yang lainnya kok tiba-tiba keluar ucapan-ucapan yang kasar dan seterusnya.
Maka apakah kemudian ya, kita kedepankan suudzon ataukah kita mencari-cari alasan supaya kemudian kita berikan sebagai udzur bagi saudara kita dan teman kita ini? Jawabannya adalah yang kedua. Kita mencari berbagai macam udzur dan alasan supaya kemudian kita berikan sebagai pemakluman, oh mungkin teman kita ini lagi punya masalah, sehingga mungkin dia terbawa emosi dan yang lainnya. Oh mungkin ketika saya ngomong mungkin ada lafaz-lafaz yang tidak berkenan di hatinya. Oh mungkin, maka kita berikan udzur, kita berikan alasan-alasan sekiranya ini kita bisa kemudian menjadi maklum terhadap sikap kawan kita yang biasanya ramah, santun dan yang lainnya, kok kemudian keluar perkataan-perkataan kasar dan seterusnya. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian larangan yang kedua adalah larangan tajassus, yaitu mencari-cari kesalahan dan mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Maka tajassus ini itu diawali dengan suudzon. Seorang tidak kemudian melakukan tajassus, mengorek-ngorek kesalahan, kecuali diawali dengan buruk sangka dulu. Dia punya asumsi buruk dulu, kemudian setelah itu dalam rangka untuk mencari pembenaran asumsinya, dia korek-korek kesalahan orang yang dia suudzoni. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita bahas berkaitan dengan hal ini karena kita akan bahas pada suudzon saja. Namun setidaknya kita pahami yang namanya tajassus ini pasti diawali dengan suudzon. Tidak mungkin orang tajassus kecuali sebelumnya dia suudzon dulu. Kemudian larangan yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala melarang kita menghibah saudara kita yang lain. Dan tiga rangkaian dosa tadi adalah dosa yang biasanya satu rangkaian. Pertamanya adalah buruk sangka, kemudian setelah itu dia tajassus, nyari-nyari kesalahan dari orang yang dia suudzoni. Kemudian setelah ketahuan, oh betul ternyata si fulan demikian, maka kemudian dia ceritakan kepada orang lain. Maka ini adalah diantara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat ini di surat Al-Hujurat ayat 12 menyebutkan tiga larangan, di mana tiga larangan ini adalah satu rangkaian. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan masalah sikap kita kepada kaum muslimin, maka sebagaimana tadi kami sampaikan, pada asalnya kita terlarang untuk berprasangka buruk kepada sesama saudara kita kaum muslimin, terutama kepada orang-orang yang saleh. Sebagaimana yang dinasihatkan oleh salah seorang ulama, itu Bakar Al-Muzanni, beliau pernah mengatakan yang artinya, waspadalah dari ucapan yang jika kamu benar, kamu tidak diberi pahala, dan jika kamu salah, kamu tidak akan berdosa. Yaitu prasangka buruk kepada saudara. Dan Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pun berpesan, janganlah engkau menyangka jelek suatu kalimat yang keluar dari saudaramu muslim, sedangkan engkau masih bisa mendapatkan ruang kebaikan dalam memahaminya. Maka beliau memberikan nasihat kepada kita untuk kemudian mendahulukan husnudzan bagi mungkin
secara umum kaum muslimin atau terlebih khusus para ulamanya yang ketika keluar dari lisan beliau-beliau ini suatu statement yang mungkin multi tafsir, maka wajib bagi kita untuk membawa statement tersebut kepada makna-makna yang baik. Tidak boleh kemudian dibawa kepada makna-makna yang negatif. Maka sepanjang kita bisa memberikan dan mencari-cari alasan untuk kemudian kita bisa memaklumi saudara kita, terutama dalam masalah perkataan, maka sebagaimana nasihat dari Umar Ibn Khattab, ya cari alasan dan bawalah maknanya ke makna yang baik, jangan kemudian dibawa ke makna yang buruk. Salah seorang ulama yang bernama Yunus bin Ubaid, suatu ketika anaknya meninggal. Dan ada seseorang yang mengatakan kepada Yunus bin Ubaid, di mana Yunus bin Ubaid ini rahimahullah ta'ala memiliki sahabat kental yang merupakan ulama pula, yaitu yang bernama Ibnu Aun rahimahullah ta'ala. Maka ada salah seorang yang kemudian berkata kepada Yunus bin Ubaid ketika anaknya meninggal, dan ternyata Ibnu Aun yang merupakan sahabat dari Yunus bin Ubaid itu tidak bertakziah. Maka kemudian ada orang yang berkomentar kepada Yunus bin Ubaid, wahai Yunus bin Ubaid, kok sahabatmu Ibnu Aun tidak datang bertakziah padahal anakmu meninggal? Katanya sahabatmu ini kok tidak datang takziah? Harusnya yang namanya sahabat sejati, ketika sahabatnya yang lain itu kemudian bersedih, ya datang untuk kemudian membantu supaya terentaskan dari kesedihan. Apabila ada anggota keluarga yang meninggal, ya sudah datang kemudian ikut takziah. Kok ini sahabatmu Ibnu Aun kok tidak datang? Apa yang kemudian dikatakan oleh Yunus bin Ubaid? Maka Yunus bin Ubaid cuma mengatakan, jika kita telah menjalin persaudaraan dengan saudara kita dengan kuat, maka tidak masalah jika dia tidak datang pada kita. Tidak masalah, nggak takziah. Mungkin ada sesuatu yang memang tidak bisa ditinggalkan, dan selama ini hubungan kita baik, maka hubungan yang baik ini tidak perlu kemudian terkotori dengan adanya suudzon di antara kita. Maka itu adalah sikap dari ulama salaf kita, yaitu Yunus bin Ubaid, ketika sahabat kentalnya tidak datang takziah ketika anaknya meninggal. Sikapnya adalah tenang, santai, kemudian tidak mengambil hati, dan memberikan udzur kepada sahabatnya yaitu Ibnu Aun dengan ketidakdatangan beliau. Ya, mungkin ada urusan yang lain dan yang lainnya. Sudah tidak usah dipermasalahkan, tidak usah diperbesar masalahnya. Maka kewajiban bagi kita adalah untuk mengedepankan husnudzon kepada saudara kita, sebagaimana tadi kami sampaikan, terlebih kepada asatidz kita ataupun secara umum kepada dai-dai yang kita kenal dia adalah dai-dai yang berusaha untuk istiqomah di atas al-haq. Apalagi kita wajib untuk berhusnudzon kepada ulama-ulama ahlus sunnah, terlebih pada zaman sekarang, di mana zaman media sosial yang ini dengan sangat amat mudah diakses, dan juga dengan mudah orang yang ingin mengadu domba ini memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan untuk kemudian membuat perpecahan dengan
menabur benih-benih suudzon kepada para ulama, kepada kiai, kepada ustadz, padahal para ulama, kiai ataupun ustadz itu merupakan orang-orang yang berusaha untuk tegar di atas Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Di antara realita yang mungkin bisa kita berikan sebagai contoh dalam hal ini adalah masalah ketika teman-teman sekalian mungkin bertanya kepada ustadz lewat WA. WA-nya pagi ya, sampai kemudian malam nggak dibalas-balas, buka-buka, ataupun mungkin di-read tapi tidak dibalas. Maka sikap bagaimanakah yang kita kedepankan? Apakah kemudian husnudzon ataukah suudzon? Bolehkah kemudian kita mengatakan ini kok ustadz lama banget, udah di-read, tinggal ngetik jawaban iya tidak saja, kok nggak diketik-ketik. Saya tanya cuma iya atau tidak, benar atau salah, kok kemudian kok tidak segera dibalas? Ataukah kemudian kita berikan alasan-alasan yang mungkin ketika ustadz ini buka lagi ngisi kajian, ketika buka ngerit lagi ada keperluan atau lagi di jalan perjalanan, sekedar cuma ada pesan di-read. Ataukah mungkin ini sudah di-read mau dijawab tapi ternyata belum sempat jawab, ada keperluan yang lain. Maka hendaknya ketika ini terjadi pada diri kita, maka kita berikan banyak-banyak udzur kepada asatidz kita, kepada kiai-kiai kita dan juga pada ulama-ulama kita, sekiranya mungkin beliau-beliau belum mampu untuk menjawab dengan segera dan merespon segera pertanyaan kita, meskipun kita ini sangat amat membutuhkan jawaban segera dari pertanyaan kita. Maka berikan udzur. Bahkan salah seorang dari asatidz yang kami kenal, beliau itu saking perhatiannya kepada kaum muslimin, itu beliau setiap ada WA ataupun SMS ataupun telepon yang masuk, beliau senantiasa angkat. Nomor HP pribadi, bukan manajer dan yang lainnya, tidak, ini HP pribadi, beliau pribadi. Beliau senantiasa melayani. Kebetulan beliau mengurus suatu pondok pesantren rahimahullah ta'ala. Ini kalau ada telepon dari asatidz yang lain diangkat, ada permasalahan ini ustadz dan yang lainnya, beliau berikan solusi dan saran. Kemudian kalau dari orang tua santri telepon diangkat pula. Hampir di setiap waktu itu HP tidak pernah kemudian terlepas dari tangan beliau. Entah beliau membalas chat dan yang lainnya, entah itu telepon dan yang lainnya. Nah, suatu ketika beliau pas jadwal menyampaikan pelajaran kepada kami, dan ketika itu kami masih menjadi santri di Mat Al-Ilmi Yogyakarta, itu beliau menyampaikan, minta maaf, mohon maaf ikhwah, kalau mungkin ada di antara antum yang telepon atau WA saya dan SMS saya itu enggak saya balas, karena hari ini saya pengen libur untuk tidak megang HP. Ini HP saya matikan. Mohon maaf, karena memang sengaja hari ini saya ingin libur HP saya matikan. Jadi saya sekedar melaksanakan aktivitas rutin yang memang ada di hari ini. Adapun HP, mohon maaf saya matikan. Saya ingin sebentar tenang.
Maka ada asatid kita, di antara asatid kita ataupun di antara kiai-kiai kita ataupun ulama kita yang memang keseharian beliau itu pada asalnya itu sangat amat cepat responnya ketika dimintai tolong, kemudian ditanya dan yang lainnya. Namun tentunya sebagai manusia kita memiliki waktu di mana kita butuh istirahat. Maka apabila Anda bertanya kepada salah seorang ustadz atau menelpon seorang ustadz ataupun mungkin bertanya lewat tulisan dan yang lainnya, kok tidak kemudian langsung direspon oleh sang kiai ataupun sang ustadz ataupun sang ulama, maka kedepankanlah husnudzon, karena banyak sekali alasan-alasan yang bisa kita berikan kepada ustadz-ustadz kita tersebut untuk kemudian tidak bisa membalas pertanyaan kita dengan segera. Bahkan kami pun dulu ketika masih di Ma'al Ilmi, ada salah seorang ustadz yang ketika jadwal pelajaran mengajar, ketika itu jadwal tentang pembahasan asma wa sifat, ini sudah harusnya mengisi pengajian, waktunya harusnya sudah pelajaran, tapi beliau tidur di masjid. Jadi kami sudah menunggu, tapi ustadznya tidur. Dan kami tidak berani membangunkan. Akhirnya kami menanyakan, dan sang ustadz pun menjawab, ya mohon maaf ini saya ketiduran, saya capek banget. Karena sejak pagi sampai sekarang itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi baru kemudian cukup lama beliau tidur, kemudian beliau terbangun. Harusnya mulai sekitar jam 4 atau setengah 5 kurang lebih baru mulai pelajaran. Kami tidak ada yang berani membangunkan beliau. Jadi betul-betul harus banyak-banyak kita berikan udzur. Jangan kemudian kita kedepankan suudzon kita. Ini ustadz gimana sih, udah waktunya ngajar kok malah tidur. Ini adalah sebuah sikap-sikap yang tidak tepat dan tidak baik, apalagi ini adalah asatid kita dan juga guru-guru kita secara umum, yang harusnya kita banyak-banyak beri pemakluman dan beri alasan untuk berbagai macam kekurangan yang beliau miliki. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Maka terhadap orang-orang yang secara umum dia adalah orang yang baik, orang-orang yang soleh, maka sangat amat ditekankan untuk kemudian kita tidak boleh suudzon. Lebih ditekankan ketika kita mengedepankan husnudzon kepada orang-orang yang soleh. Dan juga bagi kita yang kemudian merasa dengan apa yang kita ucapkan, dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita berikan sebagai sikap, kok kemudian memungkinkan untuk membuat orang lain itu menjadi suudzon kepada kita, maka ada kewajiban bagi kita untuk menjelaskan maksud dari apa yang kita katakan, maksud dari perbuatan kita, dan maksud dari sikap kita, supaya tidak orang lain itu tidak suudzon sama kita. Contohnya adalah suatu ketika Nabi SAW pada suatu malam keluar dari rumah beliau bersama istri beliau Sofiyah radhiyallahu anha, yang mana kemudian Nabi SAW di tengah jalan berpapasan dengan beberapa orang sahabat Nabi. Melihat Rasulullah SAW dengan seorang wanita yang tidak dikenal oleh para sahabat tersebut, maka para sahabat tersebut itu kemudian terburu-buru berjalan. Maka Nabi SAW memanggil sahabat tersebut, wahai saudara-saudaraku, kenapa kalian terburu-buru? Ini Sofiyah yang bersama dengan saya, itu Sofiyah, bukan orang lain, bukan wanita yang tidak kalian kenal. Ini adalah Sofiyah radhiyallahu anha, istriku. Maka Nabi SAW berusaha untuk menepis
kecurigaan yang mungkin untuk kemudian timbul di hati para sahabat tersebut ketika berjumpa dengan Nabi dalam keadaan Nabi bersama dengan seorang wanita yang sekiranya tidak dikenal oleh para sahabat tadi. Langsung Nabi jelaskan, kenapa kalian terburu-buru? Ini adalah Sofiyah, istriku. Maka sama sebagaimana mungkin kita kok tiba-tiba kita bersama dengan seorang wanita yang mungkin kita papasan dengan teman kita, dan wanita ini sebenarnya kakak atau adik perempuan kita. Kemudian kita boncengan sama kakak atau adik perempuan kita tersebut ketemu sama teman kita. Maka apabila Anda mengkhawatirkan kemudian teman Anda suudzon kepada Anda, jelaskan, ini adik perempuan saya, ini kakak perempuan saya. Jangan didiamkan. Nanti malah apa? Menyebar fitnah nanti. Si fulan itu ngaji kok pacaran misalkan. Malah apa? Jadi suudzon. Maka apabila ada kemungkinan Anda dengan ucapan Anda, dengan perbuatan Anda, dengan sikap Anda itu kemudian orang lain menjadi suudzon padahal Anda tidak bersalah, maka jelaskan. Mohon maaf, saya mengatakan ini maksudnya adalah demikian. Sikap saya seperti ini karena maksudnya demikian. Ini saya boncengkan muslimah, ini adalah adik perempuan saya, kakak perempuan saya, masih mahram saya, bukan orang lain, dan bukan istri saya karena belum nikah. Dan juga ketika Anda mungkin bersama dengan istri dan Anda memang menikahnya itu nggak ngundang banyak orang, sehingga banyak di antara teman Anda yang nggak tahu Anda menikah. Kemudian kok ketemu sama teman Anda yang tidak Anda undang dalam pernikahan Anda, maka jelaskan, ini istri saya, kemarin saya baru menikah, mohon maaf nggak bisa undang kemarin, mohon doanya karena qadarullah, ya karena kondisi kami hanya bisa mengundang intaran keluarga. Sampaikan, jangan sampai kemudian orang lain itu suudzon kepada kita. Sebagai penutup di kajian kesempatan sore hari ini, kaum muslimin dan muslimah sekalian, terutama lagi adalah berkaitan dengan muamalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi beliau menceritakan firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala katakan, ana inda dhanni 'abdi bi. Sesungguhnya aku tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Maka apabila kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala mengedepankan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap takdir yang Allah tetapkan untuk kita, dalam masalah doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dalam hal-hal yang lain, kita lebih mengutamakan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebagaimana yang Allah sampaikan, inna ana inda dhanni 'abdi bi, aku itu tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Kalau kita husnudzan, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan limpahkan kebaikan kepada kita, sebagaimana persangkaan baik yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, suudzon terhadap takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita, suudzon kepada doa-doa yang mungkin kita rasakan kok tidak kunjung Allah kabulkan, kemudian kita putus asa, tidak lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ingat Allah berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi, aku tergantung persangkaan hambaku kepadamu. Apabila kita suudzon, maka jangan kemudian menyalahkan kecuali diri sendiri ketika Allah Subhanahu wa taala malah kemudian berikan keburukan kepada kita yang bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah sebuah amal soleh yang perlu kemudian untuk kita latih diri kita ketika kita tertimpa takdir yang menurut kita buruk.
kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai. Dan Nabi SAW mengajarkan kepada kita di antara bentuk husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai, dengan kita tetap memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kita katakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Maka itu adalah di antara bentuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kemudian terucap dari lisan ini ungkapan-ungkapan ataupun ucapan-ucapan yang ini mencerminkan suudzon kepada Allah. Dengan kita mungkin tanyakan dalam rangka untuk tidak terima dalam kepada takdir, dengan kita katakan apa salah saya, kok saya seperti ini. Kemudian ungkapan-ungkapan semisal takdir kok kejam, Allah kok tidak adil, dan yang lainnya. Maka ini merupakan ucapan-ucapan yang mencerminkan ketidaksabaran sekaligus mencerminkan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah tetapkan musibah kepada diri kita. Begitu pula dalam masalah doa, maka husnudzon kepada Allah itu jauh kita kedepankan dan tidak boleh kita suudzon kepada Allah dalam masalah doa. Apabila kita berdoa sekian tahun lamanya, kemudian kita rasakan Allah Subhanahu wa taala belum kemudian mengabulkan doa kita sebagaimana apa yang kita minta, maka berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yakinlah ketika Anda merasakan bahwasanya Anda telah melakukan hal-hal yang ini menjadi syarat terkabulnya doa, dan tidak ada satupun penghalang untuk Allah tidak kabulkan doa Anda yakin itu, tapi kok ternyata Anda rasakan Allah belum berikan sebagaimana yang Anda minta, tetap yakinlah bahwasanya mungkin Allah Subhanahu wa taala ganti dengan yang lebih baik. Atau mungkin Allah Subhanahu wa taala simpan sebagai pahala untuk Anda di hari akhirat yang nanti Allah berikan kepada Anda ketika di hari akhirat. Ataupun Allah Subhanahu wa taala ganti dengan bentuk Allah hindarkan Anda dari berbagai macam musibah yang ini setara dengan doa yang Anda panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah merespon doa hamba sebagaimana kita ketahui tidak senantiasa dalam bentuk Allah berikan sebagaimana yang kita minta, namun ada juga bentuk-bentuk respon dari Allah terhadap doa hamba dalam bentuk yang lain. Maka berdoa kepada Allah itu sama sekali tidak ada ruginya, karena Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku ijabahi. Namun tadi ijabah dari Allah kepada doa hamba bentuknya macam-macam. Tidak hanya dalam bentuk Allah berikan sebagaimana apa yang kita minta, namun boleh jadi Allah ganti dengan yang lebih baik, atau Allah ganti dengan terhindarnya kita dari musibah, atau Allah ganti ini sebagai simpanan pahala kita kelak nanti di hari akhirat. Maka penyakit hati berburuk sangka, baik berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun berburuk sangka kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi kaum muslimin, terlebih lagi orang yang soleh, terlebih lagi ulamanya, kiainya, ustadznya. Maka ini adalah sebuah penyakit yang berbahaya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan di dalam surat yang di awal kita baca, di mana Allah Subhanahu wa taala sampaikan 3 larangan: larangan berburuk sangka, larangan tajasus, kemudian larangan untuk ghibah, karena 3 dosa ini adalah satu rangkaian. Orang tidak mungkin ghibah kecuali berburuk sangka dulu. Orang tidak mungkin tajasus, cari-cari kesalahan, kecuali berburuk sangka dulu. Sehingga apabila di awal sudah kemudian kita usahakan hati kita untuk kemudian tidak mudah berburuk sangka kepada sesama kaum muslimin, maka insyaallah ta'ala penyakit tajasus, mudah cari-cari kesalahan orang itu akan terterapi. Kemudian ghibah ini juga akan kemudian otomatis kita terapi.
Tapi ketika buruk sangka ini kita tidak kontrol, kita mudah dan sangat amat mudah untuk kemudian berburuk sangka dan suudzon kepada sesama kaum muslimin, padahal tidak ada indikasi untuk melegalkan buruk sangka kita, maka ini akan mengakibatkan dosa-dosa yang lain, tajasus, kemudian riba. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya buruk sangka itu adalah bukanlah sebuah hal yang bisa kita remehkan, namun justru dia merupakan akar dari permasalahan tajasus dan juga akar dari permasalahan dosa riba. Demikian yang bisa kami sampaikan sebagai nasihat untuk diri kita bersama di kesempatan sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.